Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa kalimat yang baik juga bisa jadi sedekah. Fal kalimatu thayyibatu sadaqatun. Dalam hadis yang lain, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Maka mulai dari sini kita belajar untuk bicara yang baik. Ambil kosakata yang baik. Baik bicara kepada suami, baik bicara kepada orang tua, baik bicara kepada tetangga. Maka pilihlah kata-kata yang baik. Karena bagaimanapun Nabi SAW pernah berdialog dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya lisan, maka Mu'adz mengatakan, Rasul, apakah lantaran lisan-lisan kita akan diazab Allah? Maka Rasul mengatakan, ya Mu'adz, sakilatka ummuk, celaka ibumu. Wa hal yakubbun nas ila nari jahannam illa ala hasaidi alsinatihim. Tidakkah kau tahu kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara buah lisan mereka? Lihat ketika Nabi SAW masuk atau diperlihatkan neraka, rupanya penduduknya kebanyakan ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Apakah wanita yang kebanyakan masuk neraka mereka tidak solat? Mereka solat. Mereka tidak puasa? Mereka puasa. Mereka haji dan umrah juga. Apakah mereka tidak baca Quran? Baca Quran. Apa mereka tidak berzikir? Berzikir. Lalu kenapa mereka masuk neraka? Maka Rasul mengatakan, walakinna yakfurnal ashir. Karena banyak para wanita itu mengkufuri dengan lisannya akan kebaikan suaminya. Kalau suaminya berbuat baik 1 tahun sekalipun atau 1 abad sekalipun, kemudian dia melakukan kesalahan, maka pasti kebaikannya akan hilang. Kebaikannya akan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab kalam-kalam singkat tapi syarat dengan makna dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuki halaman 257 poin ke-80. Allah berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Perhatikan hadisnya, kita baca dulu. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman fayamduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yamduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yamduru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi fattakun nara walau bisyikki tamratin faman lam yajid fabi kalimatin tayyibatin muttafaqun alaih. Dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Rabbnya. Tidak ada penerjemah antara Allah dan dia. Lalu dia melihat ke arah sebelah kanannya, maka tidaklah ia melihat kecuali amalan-amalan yang telah dilakukannya. Kemudian ia pun melihat ke sebelah kirinya, maka tidaklah ia melihat kecuali amalan-amalannya yang juga telah ia lakukannya.
lalu ia melihat ke arah depannya, maka tidaklah ia melihat kecuali neraka yang berada di hadapannya. Maka kata Nabi SAW, jagalah diri-diri kalian dari api neraka, walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan sedekah walaupun sebiji kurma itu, maka anda bisa dengan melontarkan perkataan-perkataan yang baik. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim dulunya seorang Nasrani. Dia putra daripada Hatim At-Tai. Masuk Islamnya ma'ruf ketika dia hendak kemudian keluar dari kota Syam karena akan ada penyerangan dari Nabi dan para sahabatnya. Kemudian setelah dia kabur karena kabilahnya akan diserang, dia terpikir lagi tentang apa yang diserukan Nabi SAW kepadanya. Akhirnya dia kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, datang menemui Rasul dan bersyahadat. Dan Adi bin Hatim adalah dulunya seorang pendeta. Pendeta yang sangat menguasai kitab-kitab Nasrani, sehingga banyak pengetahuan dia tentang Israiliyat. Namun ada momen tertentu ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wattakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum min dunillah. Wattakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Dan mereka, para padri dan para rahib itu, diambil oleh pengikutnya sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Sesungguhnya mereka kaumku dulu sebelum aku masuk Islam, walaupun aku seorang pendeta, tidak ada orang yang sujud ruku kepadaku. Kenapa ayat ini mengatakan bahwa ada sebagian orang mengambil pendeta dan padri itu sesembahan selain daripada Allah? Maka Rasul mengatakan, bukan itu yang kau pahami, tapi yang dimaksud adalah apabila kalian menghalalkan sesuatu walaupun diharamkan Allah, pengikutmu mengikuti pendapat kalian. Apabila kalian mengharamkan sesuatu pada Allah menghalalkannya, tetap pengikutmu mengikuti kalian. Itu sama dengan mereka menjadikan kalian sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Adi paham dengan ucapan Nabi SAW. Nah, di sini Adi bin Hatim radhiyallahu an, beliau membawakan sebuah hadis. Kata Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah mengajak bicara setiap hamba adalah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Sekalipun jumlah manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati pada hari kiamat itu kan tidak bisa dihitung jumlahnya itu. Siapa yang bisa mengkalkulasi jumlah manusia sebanyak itu? Tapi Allah Subhanahu wa taala sanggup mengajak bicara satu persatu hamba-hambanya. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala perkara itu adalah sangat mudah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar,
kemudian didatangkan neraka Jahannam di hadapan seluruh manusia, di mana Jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang digeret oleh 70.000 para malaikat, menunjukkan besarnya Jahannam. Di situlah Allah Subhanahu wa taala katakan, waji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika Jahannam dihadapkan di hadapan manusia, saat itu manusia baru ingat apa yang sudah ia usahakan selama di dunia. Maka disitulah orang-orang yang menyaksikan neraka di hadapannya, mereka terkadang melirik ke kanan dan terkadang melirik ke kiri. Apabila melirik ke kanan, maka dilihat amalan-amalan kebaikan yang sudah dilakukannya. Apabila melihat ke kiri, maka dia melihat amalan-amalan buruk yang sudah dikerjakannya. Apabila dia memandang ke depan, rupanya ada Jahannam yang terbentang di hadapannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara manusia satu persatu. Tentu mengajak bicara artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, sifat bicara. Dan ingat bahwa bicaranya Allah tidak sama dengan makhluknya. Dia bicara sesuai dengan keagungannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan perkara ini tentang bagaimana ngerinya kondisi pada hari itu, di mana di hadapannya dibentangkan neraka, maka Rasul mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, fattakun nar. Kalau sudah tahu akan begitu, maka takutlah kepada neraka. Kalau sudah tahu akan dihadapkan di hadapan neraka setiap manusia kelak pada hari kiamat, maka Rasul mengatakan fattakun nar, takutlah kalian ke dalam neraka. Karena orang yang menyeberangi titian yang terbentang di atas neraka Jahannam itu, memang betul ada yang mampu melintasi seperti kilat, ada yang seperti menaiki kuda balap, ada yang seperti pelari kencang, dan begitu seterusnya. Tetapi juga tak sedikit orang-orang yang akhirnya terjatuh dari titian dan masuk ke dalam Jahannam, di mana sekali terjungkal dari titian 70 tahun baru sampai di dasar Jahannam. Naudzubillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang neraka, dahsyatnya neraka. Fattakun nar. Takutlah kalian terhadap neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma, itu bisa menyelamatkan. Atau kalau tidak ada, maka dengan kalimat-kalimat yang indah. Dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang menyejukkan manusia, bukan kalimat-kalimat hinaan, cacian, makian, gibahan dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalimat walau bisyikki tamra, walaupun sebiji kurma, di sini maksudnya adalah kiasan. Kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalan itu kecil, bahkan mungkin lebih kecil daripada biji kurma, seperti biji dzarah, debu yang melayang kalau terlihat oleh matahari. Seperti kalau ibu buka jendela, ada cahaya matahari, dalam cahaya itu terkadang ada debu yang melayang. Walaupun amalannya sekecil itu, tetap akan ada balasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang apakah amalan itu kecil ataukah amalan itu besar, tetap ada balasannya. Baik amalan itu memang amalan baik atau amalan itu buruk, baik yang amalan baik itu kecil ataupun besar, baik yang amalan buruk itu kecil ataupun besar, semua akan ada balasannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal baik walaupun sebiji dzarah, tetap Allah akan membalasnya. Begitu juga orang yang beramal amalan buruk walaupun sebiji dzarah, tetap ada balasannya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini penting kita ini mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, wa fil hadithi al-hathu ala sadaqati bima qalla aw bima jalla wa alla yahtakira ma yatasaddaq wa anna al-yasira min as-sadaqati yasturul mutasaddiqu minan nar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, hadis ini ada dorongan untuk kita bersedekah, baik sedekahnya kecil ataupun sedekahnya besar, asal jangan meremehkan orang yang bersedekah. Karena sedekah yang ringan sekalipun bisa membentengi kita dari api neraka. Begitu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka jangan pernah seseorang itu kemudian menjadi bakhil, malu untuk bersedekah dengan nilai yang kecil. Kalau memang sanggupnya kecil hanya 1.000, 2.000 tidak ada masalah, yang penting kan keikhlasannya. Kalau ingin 1 juta, 10 juta, 1 miliar, ya terserah juga. Semakin besar, semakin ikhlas tentu semakin baik. Tapi bukan berarti yang kecil itu tidak ada nilainya. Tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, tetap Allah tahu, walaupun kecil nilainya. Makanya di sini Nabi SAW mengatakan, fattaqun nara walau bisyikki tamra. Takutlah kepada neraka walaupun hanya sedekah dengan sebutir kurma. Walaupun hanya dengan sebutir kurma. Makanya satu hari Aisyah radhiyallahu anha kedatangan seorang pengemis, seorang wanita dan 2 anak perempuan. Karena kasihan, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha memberinya 3 butir kurma, masing-masing dimakan 1 orang. Tetapi kedua anak itu masih belum kenyang. Akhirnya kemudian ibu ini tidak jadi memakannya karena kasihan dengan anak-anaknya, yang 1 butir itu dibelah 2, kemudian diberikan kepada kedua anaknya. Aisyah radhiyallahu anha terharu dengan perbuatan wanita itu. Jadi walaupun sedekah itu hanya 1-2 butir kurma, tidak ada masalah. Aisyah radhiyallahu anha dia bersedekah dengan 3 butir kurma. Bahkan sepanjang hayatnya sebelum wafatnya, Aisyah radhiyallahu anha menyedekahkan seluruh barang-barang yang ada di rumahnya. Karena Aisyah itu ketika tua dia buta, Bu. Matanya buta Aisyah itu setelah dia menua, sehingga tidak bisa melihat. Terkadang Aisyah radhiyallahu anha meraba-raba kalau ada barang-barang tertentu di rumahnya kemudian teraba dan terpegang, maka dia mengatakan kepada pembantunya, tolong angkat benda ini sedekahkan kepada fulan ibn fulan. Maka besoknya dia meraba-raba lagi, ada barang yang bagus. Kata Aisyah kepada pembantunya, tolong ambil barang ini sedekahkan kepada fulan ibn fulan. Akhirnya ludes seluruh barang-barang berharga di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setelah tidak ada barang lagi, maka Aisyah tetap meraba-raba sampai kepada pembantunya. Dia mengatakan, wahai pembantuku, adakah barang yang harus kau sedekahkan? Maka pembantunya mengatakan, ya Ummul Mukminin, kenapa kau sedekahkan semuanya? Kenapa kau tidak sisakan? Maka Ummul Mukminin radhiyallahu anha memberikan pemahaman kepada pembantunya dan mengatakan, ingat bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik, jauh lebih kekal untuk kita. Itulah jawaban Aisyah, bahwa negeri akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia. Negeri akhirat jauh lebih kekal dibandingkan dunia. Begitu indahnya Aisyah radhiyallahu anha bersedekah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat Nabi, mereka adalah ahli-ahli sedekah. Abdurrahman ibn Auf ahli sedekah, Utsman ibn Affan ahli sedekah. Bahkan dalam perang Tabuk dia sedekahkan banyak dari hartanya, sampai Rasul mengatakan, ya Utsman, ma dharraka ba'da hadzal yaum. Wahai Utsman, tidak ada yang mencelakakan kamu setelah hari ini, kau infak sangat banyak. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah menginfakkan seluruh hartanya 2 kali. Bahkan Umar menginfakkan juga separuh hartanya.
dan sahabat-sahabat yang lainnya, karena mereka tahu di balik sedekah ada kemudahan kelak di akhirat. Bahkan sebelum masuk surga saja, orang yang bersedekah itu akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini luar biasa. Di dunia manfaatnya besar, di akhirat lebih besar lagi. Manfaat di dunia, sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Kata Nabi SAW, tadawau mardhakum bis sadaqah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Dengan sedekah kita bisa mendapatkan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Memasukkan perasaan senang ke hati seorang muslim. Karena orang-orang fakir, orang-orang miskin yang terkadang bingung besok makan apa, besok minum apa, kalau kita bantu dengan sedikit dari harta kita, bersyukurnya luar biasa mereka, bahagianya luar biasa mereka. Dan itu bentuk amalan jabrul qulub, amalan yang paling mulia, yang paling dicintai Allah, memasukkan perasaan bahagia kepada hati seorang muslim dengan sedekah. Maka kita telah memberikan ataupun membuka jalan pahala yang tanpa batas. Karena kalau kita sedekahkan dalam bentuk wakaf, umpamanya kan, membangun masjid, memberikan lahan untuk masjid, disedekahkan, dihibahkan atau diwakafkan, maka selama masjid itu berjalan atau pesantren, selama pesantren itu berjalan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah. Jadi banyak sekali sedekah, manfaat sedekah. Lah salah satunya di sini bisa menyelamatkan kita dari neraka. Makanya Rasul mengatakan fattaqun nara walau bisyikki tamra. Takutlah kepada neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Bagaimana kalau seandainya orang ini tidak memiliki barang untuk disedekahkan? Ustaz, saya ini miskin, saya fakir, untuk makan saja sulit, untuk minum saja susah. Kadang-kadang makan 1 kali sehari, kadang tidak makan. Apa yang harus saya sedekahkan? Maka Nabi SAW mengganti tema dan mengatakan faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau memang tidak bisa bersedekah dengan benda, sedekah dengan lisan, sedekah dengan ucapan, dengan mengeluarkan kata-kata indah, ucapan-ucapan santun, ucapan-ucapan yang menyenangkan orang, berzikir, membaca Quran, berdakwah dan yang semacamnya. Karena lisan ini bagaikan 2 mata pedang, bisa memasukkan ke surga, bisa memasukkan ke neraka. Tapi sayang, justru yang paling banyak orang masuk neraka itu gara-gara dosa lisan, dan hanya sedikit orang yang masuk surga itu karena amalan lisan. Oleh karena itulah maka kalau kita tidak bisa bersedekah dengan barang, sedekah dengan lisan kita. Kalau ibu ngobrol, pilih kosakata, jangan sampai nyinggung orang. Kalau ibu ngomong, omonglah kata-kata santun, jangan diiringi dengan cacian, makian, hinaan yang membuat sakit hati orang. Kalau ibu kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, jaga perasaan sehingga tidak ceplas-ceplos ngomongnya, ditata sehingga orang yang mendengarnya juga suka. Karena kebanyakan di masyarakat ini terkadang karena mereka tidak bisa menjaga lisan, tidak senang sedikit saja langsung mencaci, langsung memaki, marah sedikit saja langsung menyebut binatang-binatang. Dan ini keterlaluan, ya. Padahal orang yang bicara baik itu, Bu, orang yang mengucapkannya saja senang, orang yang mendengarkannya lebih senang, bahkan orang yang mendengarkannya ingin selalu datang. Tapi kalau seandainya kita mengucapkan kalimat kotor, yang ngomongnya saja menyesal, kenapa aku mengatakan seperti itu, yang dengar pula sakit hati dan tidak mau mendatangi lagi. Ngapain sama dia, sakit hati aja dibuat saya. Seperti itu. Makanya kenapa di sini Nabi SAW mengatakan bahwa kalimat yang baik juga bisa jadi sedekah. Fal kalimatut thayyibatu sadaqatun. Dalam hadis yang lain, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Maka mulai dari sini kita belajar untuk bicara yang baik. Ambil kosakata yang baik. Baik bicara kepada suami, baik bicara kepada orang tua, baik bicara kepada tetangga. Maka pilihlah kata-kata yang baik. Karena bagaimanapun Nabi SAW pernah berdialog dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang bahaya lisan, maka Mu'adz mengatakan, Rasul, apakah lantaran lisan-lisan kita akan diazab Allah?
Maka Rasul mengatakan, ya Mu'ad, sakilatka ummuk, celaka ibumu. Wa hal yakubbun nas ila nari jahannam illa ala hasaidi alsinatihim. Tidakkah kau tahu kebanyakan orang masuk neraka itu gara-gara buah lisan mereka? Lihat ketika Nabi SAW masuk atau diperlihatkan neraka, rupanya penduduknya kebanyakan ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Apakah wanita yang kebanyakan masuk neraka mereka tidak solat? Mereka solat. Mereka tidak puasa? Mereka puasa. Mereka haji dan umrah juga. Apakah mereka tidak baca Quran? Baca Quran. Apa mereka tidak berzikir? Berzikir. Lalu kenapa mereka masuk neraka? Maka Rasul mengatakan, walakinna yakfurnal ashir. Karena banyak para wanita itu mengkufuri dengan lisannya akan kebaikan suaminya. Kalau suaminya berbuat baik 1 tahun sekalipun atau 1 abad sekalipun, kemudian dia melakukan kesalahan, maka pasti kebaikannya akan hilang. Kebaikannya akan hilang. Terkadang kalau kita dihadapkan dengan kertas kosong yang putih, kemudian di situ ada titik hitam, 1, 2 atau 3 titik hitam. Kemudian kita katakan, tidakkah kau lihat kertas putih ini? Maka pasti orang akan mengatakan, ya, dalam kertas itu ada titik hitamnya 3 butir. Terkadang orang terfokus kepada titik hitamnya itu, padahal kertas kosong itu lebih banyak warna putihnya dibandingkan titik hitamnya. Lah ini kesalahan manusia. Terkadang kebaikannya banyak, hanya 1-2 kesalahannya itu pula yang difokuskan di situ. Sama dengan kertas putih ada titik hitamnya, yang dilihat titik hitamnya, tidak dilihat putihnya kertas. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, la yafruku mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang mencela orang lain kalau tidak suka satu akhlak yang buruk, lihat akhlak baiknya, supaya tidak bertengkar baik dengan tetangga, di rumah tangga, atau dengan siapapun yang berteman dengan kita. Maka sekali lagi di sini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sedekah dan keutamaan berbicara baik. Ya. Baik, kita akan ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita senantiasa menambah amal soleh, agar senantiasa kita menambah setiap harinya amal kebaikan dan menjauhi dari amal keburukan. Karena bagaimanapun nanti kelak pada hari kiamat dua-duanya akan ditampakkan, Bu. Saat kita melihat ke kanan, amal baik kita dilihat. Saat kita melihat ke kiri, amal buruk kita dilihat. Dan ini akan ditimbang di hadapan Allah. Maka jangan sampai amal buruknya lebih berat dibandingkan amal baiknya, dan itu akan celaka. Makanya perbanyak amal soleh setiap harinya. Yang kedua, faedah hadis ini adalah memperbanyak pintu-pintu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Salah satunya sedekah. Karena sedekah itu bisa menghapus kesalahan sebagaimana api bisa sebagaimana air bisa memadamkan api. Kemudian juga yang ketiga, hadis ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala bicara dengan manusia. Bahkan setiap manusia akan diajak bicara pada hari kiamat. Kemudian juga yang keempat, bahwa kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang santun, ya, adalah perkara yang bisa mendekatkan manusia kepada Allah. Ingat bahwa memilih kalimat kosakata yang baik itu ibadah, Bu. Dapat pahala. Ya. Makanya contohlah orang-orang tua di desa, kayak di daerah-daerah yang bahasa mereka bagus, mereka masih menjaga tata krama, ngomongnya juga hati-hati, takut nyinggung orang gitu ya. Masalahnya di zaman sekarang ini, yang orang bilang zaman geng Z dan begitu seterusnya, ini kadang-kadang kosakata ini aneh-aneh kan, Bu. Kadang-kadang anak-anak pakai bahasa gaul, ngomong sama orang tuanya lu gua nggak jelas, ya. Padahal orang tuanya ngajarin yang baik-baik sama anaknya, terpengaruh dengan pergaulan. Nah, ini kan kalau kecil-kecil saja ngomong sama orang tuanya lu gua nggak jelas kan gitu ya. Gimana pula dia besar? Nah, inilah pentingnya pendidikan kalimat kosakata bahasa dari orang tua kepada anak-anak.
Baik, kita akan baca sedikit apa yang dikatakan pengarang di sini. Perhatikan bukunya. Kata pengarang di sini, ini adalah hadis yang agung. Terkandung di dalamnya keagungan Al-Bari yang Maha Pencipta yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan tidak bisa diungkap dengan lisan. Beliau menghabarkan dalam hadis ini bahwa seluruh makhluk akan Allah ajak bicara secara langsung tanpa ada penerjemah dan tanpa ada perantara. Pakai bahasa apa? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahasa Arab, tapi kan hadisnya juga enggak jelas. Ya, pokoknya Allah akan mengajak bicaralah dengan kita, entah dengan bahasa apa. Yang jelas hadis ini harus diimani, Allah akan mengajak bicara dengan kita. Ya tentu dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian Allah akan menanyai mereka tentang seluruh amal-amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Jadi apa yang kita lakukan di dunia, baik perbuatan baik ataupun buruk, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka perbanyaklah amal saleh, jangan perbanyak amal buruk. Yang baik ataupun yang jelek, yang kecil ataupun yang besar, semua tidak akan luput. Yang lampau ataupun yang akan datang, yang diakui ataupun yang sudah terlupakan. Hal itu terjadi karena Allah dengan keagungan dan kebesarannya, sebagaimana telah menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka dalam satu waktu dan membangkitkan mereka dalam waktu yang lain, maka Allah pun akan menghitung seluruh amalan yang telah mereka lakukan dalam satu waktu. Maha suci Allah, zat yang memiliki keagungan, kehormatan, kerajaan dan yang agung dan yang mulia. Jadi Allah pasti akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Dan di antara khasais hisab, Allah akan mengembalikan memori kita sehingga apa yang kita lakukan pasti ingat, supaya tidak ada perbantahan lagi di situ. Di saat perhitungan amal inilah seorang hamba tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembantu, tidak pula anak-anak dan harta yang akan menebusnya. Akan tapi Allah mendatanginya dalam kondisi seorang diri. Dan ini berat, Bu. Berat sekali, karena pengadilan dunia saja, kalau seandainya ibu berkasus gitu kan, harus menghadap pengadilan sendiri, menghadap kepolisian sendiri, pasti sedikit banyak adalah perasaan takut. Makanya kenapa ada lawyer, ada pengacara yang terkadang bisa menenangkan kita, sehingga takut kita tidak berlebihan, karena mereka juga memahami pasal-pasal sebagaimana juga kepolisian dan pengadilan juga ada pasal-pasalnya kan. Ya. Kita agak senang sedikit kalau hakim mengajak bicara, minimal ada pendamping dari pengacara. Tapi di akhirat mana ada pendamping pengacara? Pengacaranya butuh pengacara, lawyernya aja butuh lawyer. Semua akan diadili masing-masing, nggak ada penolong lagi. Dan ini membahayakan kita kalau kita sampai membawa ke hadapan Allah itu amalan yang buruknya lebih banyak dibandingkan baiknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya di sini di saat perhitungan amalan ini, seorang hamba tidak memiliki penolong, pembantu, tidak pula anak-anak dan harta. Akan tapi Allah mendatangi dalam kondisi dia seorang diri, sebagaimana Allah menciptakannya pertama kali. Karena manusia terlahir sendiri, dikubur sendiri, dan dihisab sendiri. Saat itu amalan-amalan telah meliputi dirinya, menuntut balasan baik atau buruk. Amalan-amalan tersebut berada di sebelah kanan dan sebelah kiri, sedangkan di hadapannya adalah neraka yang harus melintasinya. Maksudnya jahanam yang ada titian di atasnya. Adakah jalan yang bisa menyelamatkannya dari neraka ataukah tidak ada? Ya. Oleh karena itulah Nabi menghasung umatnya untuk berlindung dari api neraka, walaupun dengan hal yang kecil seperti separuh biji kurma yang disedekahkan. Dan barang siapa yang tidak memilikinya, cukup dengan perkataan yang baik. Makanya hadis ini disebutkan bahwa di antara sebab terbesar yang dapat menyelamatkan seseorang dari api neraka adalah berbuat baik kepada sesama makhluk dengan harta dan juga dengan perkataan. Kalau kita tidak bisa membantu orang dengan harta kita, bantu dengan perkataan kita. Kalau ada orang yang merenung, sedih, datang hibur mereka. Kalau ada orang yang lagi mumet, kemudian stres, datang hibur mereka. Itu kalau tidak bisa dengan harta, dengan kata-kata. Jangan pula harta tak kasih, kata-kata pula tak mau. Itu orang bakhil beramal soleh. Ya. Kemudian di sini juga mencakup perkataan yang membuat senang hati mereka, melapangkan dada mereka, mengiringi kegembiraan mereka. Dengan demikian juga
mencakup zikir kepada Allah, pujian kepada Allah, serta menyebutkan hukum-hukum dan syariat-syariatnya. Maka setiap perkataan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan manfaatnya bagi hamba-hambanya, maka ia termasuk dalam perkataan yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepadanya lah terpanjatkan perkataan-perkataan yang baik dan amalan yang saleh dinaikkan kepadanya. Dan Allah juga mengatakan wal baqiyatus salihat, amal-amal yang kekal lagi saleh, yaitu setiap amal dan perkataan yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah dan yang bermanfaat bagi hambanya. Dan pengarang menutup dengan firman-Nya, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan bagi kita semuanya. Inilah di antara keterangan mu'alif rahimahullahu ta'ala dalam hadis ke-80. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Dan kita sudah melakukan itu, apakah ada pertanyaannya dan apakah tetap diperlihatkan setelah di akhir nanti? Bisa diulang Bu ini yang mengenai amalan salah atau dosa yang pernah kita lakukan dan kita telah mengobatinya Ustaz itu. Kita sudah bertobat Ustaz. Dan pertanyaannya, apakah itu akan tetap ditanya oleh Allah dan apakah itu akan tetap diperlihatkan kelak nanti di yaumul mahsyar? Perkataan yang salah. Perkataan yang salah. Amalan yang salah Ustaz atau dosa. Oh, dosa. Dosa yang sudah tobat gitu ya. Ya, alhamdulillah. Apakah dosa yang sudah kita tobati, berzina sudah tobat, minum khamr sudah tobat, kemudian juga mencuri sudah tobat. Pokoknya betul-betul taubatan nasuha. Hijrahlah bahasa kitanya ya. Apakah juga akan diperlihatkan? Ya, itu pertanyaannya Bu ya. Iya, bismillah, alhamdulillah. Kita tahu bahwa semua amalan kita itu akan dicatat. Dan tidak ada yang luput. Kiri kanan kita itu ada raqib atid. Dan raqib atid itu mencatat 3 perkara. Pertama, amalan yang semuanya berpahala. Yang kedua, amalan yang semuanya dosa. Yang ketiga, amalan yang tidak mengandung pahala dan dosa. Walaupun yang dihisab adalah 2 perkara. Yang ada dosanya dan yang ada pahalanya. Apakah kemudian pada hari kiamat tidak akan ditampakkan? Wallahu alam. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa amalan yang tercatat itu tetap dicatat dalam catatan. Dan kita akan membacanya. Tapi kalau dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap dia mencatat, membaca amal baiknya, maka akan menambah cahaya di wajahnya. Bahkan akan menambah besar badannya. Yang nantinya besarnya akan seperti Nabi Adam, tingginya 30 meter atau 60 hasta, lebarnya 7 hasta atau 3,5 meter. Saat membaca catatan itu. Jadi kalau membaca catatan baik, cahayanya datang, makin terang wajahnya. Tapi kan mustahil Bu, dalam satu catatan itu tidak ada yang buruk. Pasti ada catatan buruknya juga. Kalau catatan buruk itu sudah bertobat, maka tetap dia akan baca. Maka cahaya di wajahnya akan hilang. Tetapi Allah tutupi antara kita dengan manusia lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau memperlihatkan keburukan kita di hadapan manusia. Langsung Allah tutup sehingga manusia tidak melihatnya. Manusia hanya melihat kebaikannya saja. Tapi tetap dibaca. Bahwa saya pernah begini, begitu, tetap dibaca, baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi kalau yang baik akan menghasilkan cahaya di wajahnya. Tapi giliran kemudian membaca amal buruk, maka akan menghitam wajahnya. Lah saat menghitam wajahnya itulah Allah tutupi dia dari manusia supaya tidak malu. Wallahu alam, itu yang saya pahami. Iya. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi